Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? We hope you are fine and may Allah give you good condition and healthy. Oke, kali ini kita akan belajar perbedaan there is dan there are. Tetapi sebelum itu kita belajar dulu singular dan plural noun, supaya kalian nanti bisa mudah memahami perbedaan there is dan there are. Singular noun itu suatu bentuk kata benda yang jumlahnya tunggal atau satu, makanya disebut singular, yang berasal dari kata single. Oleh karena itu, orang-orang yang dikatakan single berarti dia adalah orang yang belum punya pasangan. Jadi dia masih sendiri, belum punya suami atau istri. Sedangkan plural noun itu suatu bentuk kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Dan biasanya kata benda tersebut diberi akhiran s atau es. Anak-anak sudah paham ya perbedaan antara singular dengan plural? Jadi diingat-ingat, singular itu kata benda yang biasanya diawali e atau en. Lihat ke sini. E atau en itu artinya ada tiga, tergantung dengan kata bendanya. Bisa artinya menjadi sebuah, atau seorang, atau seekor, atau sesuatu, tergantung kata bendanya. E atau en. Nah, ini kita bedakan lagi perbedaan e dan en. E digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf konsonan atau huruf mati. Huruf konsonan itu B, C, D, F, G, dan seterusnya. Pokoknya selain A, I, U, E, O, selain itu berarti huruf konsonan. Kemudian en. En digunakan saat berhadapan dengan kata benda yang berawalan huruf vokal atau huruf hidup. Huruf vokal itu A, I, U, E, O. Contohnya lihat ke sini. Orange diawali huruf vokal. Diingat-ingat, huruf vokal itu ada A, I, U, E, O. Cuma itu aja. Selain A, I, U, E, O termasuk huruf konsonan. Nah, karena orange diawali huruf vokal, huruf O, maka menggunakan en. Ya, paham ya? E itu digunakan saat kata bendanya itu diawali huruf konsonan, ya. Student, huruf S itu huruf konsonan, maka menggunakan E. Kemudian contoh berikutnya, car. Car itu diawali huruf C. Huruf C termasuk huruf konsonan, maka kita menggunakan E. Paham ya sampai di sini ya? Contoh selanjutnya, an apple. Apple adalah kata benda atau benda mati, maka artinya bukan lagi seorang. Mosok seorang apel, salah. Maka artinya an adalah sebuah apel. Contoh berikutnya, monkey. Monkey, nah, monkey itu kan binatang, maka ne artinya seekor. Ya, tidak boleh seorang monyet. Mosok monyet dipadak ke manusia. Nah, monyet itu kan hewan, jadi artinya seekor. Monkey artinya seekor monyet. Gitu ya, paham ya?
Jadi diartikan sesuai dengan bendanya, ojo kualik-walik. Oke? Perhatikan contoh kata benda berikut ini. A teacher. A teacher artinya seorang guru, karena kata bendanya adalah manusia. Jadi tidak mungkin sebuah guru atau seekor guru, itu salah. A teacher. Nah, a teacher karena kata bendanya manusia menggunakan seorang. Jadi itu artinya seorang. Kita lanjut ke belajar plural noun. Kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. Dan biasanya kata benda itu diberi akhiran s atau es sebagai tanda bahwa bendanya jumlahnya lebih dari satu. Contoh, cars. Lihatlah akhiran s-nya. Nah, cars kalau ada akhiran s itu, maka artinya mobilnya ada banyak. Pokoknya banyak banget mobilnya. Nah, bisa juga kalian menambahkan jumlahnya atau sudah mengetahui jumlahnya. Misalnya 5 cars, 5 mobil. Jadi kalau mobilnya atau bendanya itu jumlahnya lebih dari satu, harus ditambahi s atau es. Nah, sekarang tiba saatnya kita belajar perbedaan there is dan there are. Nah, tapi sebelum itu kalian harus sudah paham perbedaan singular dan plural dulu. Bagi yang masih belum paham, silahkan diputar ulang lagi pelajaran tadi, silahkan diulang lagi sebelum masuk ke there is dan there are, ya. Bagi yang masih belum paham, beleni sik perbedaan singular dan plural. Pahami dulu itu, baru nanti masuk ke there is dan there are. Oke? Sekarang perbedaan there is dan there are. There is dan there are artinya itu sebenarnya sama-sama ada, tapi ada sedikit perbedaan. There is selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya tunggal atau satu, sedangkan there are selalu diikuti benda yang jumlahnya lebih dari satu atau plural. Nah, sekarang kita pahami dulu there is. Lihat kalimat ini dan kita pahami bersama-sama. Contohnya, there is a book on the table. Kalian baca dan kalian tirukan bersama-sama. Oke? Yo. There is a book on the table. Nah, kata benda a book. Nah, a book itu kan artinya sebuah buku. Karena bukunya atau bendanya jumlahnya satu, maka menggunakan there is. Paham ya? There is a book on the table. Karena bendanya cuma satu, a book, sebuah buku, maka menggunakan there is, bukan there are. Oke? Pahami ini ya. Yang artinya ada sebuah buku di meja. Semoga kalian paham ya. Kemudian sekarang kita masuk ke there are. There are selalu diikuti dengan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya seperti ini, lihat kalimatnya. There are 7 cars in my garage. Nah, bendanya itu kan jumlahnya lebih dari satu. 7 cars, 7 mobil. 7 mobil itu lebih dari satu loh ya. Nah, karena bendanya jumlahnya lebih dari satu, kita menggunakan there are. Ingat-ingat, kita menggunakan there are karena bendanya lebih dari satu. 7 cars. Nah, bendanya lebih dari satu toh. Jadi tidak boleh menggunakan there is. Artinya there are 7 cars in my garage. Artinya adalah ada
7 mobil di garasiku. Semoga anak-anak bisa memahami pelajaran ini. Apabila masih belum paham, silahkan diputar kembali video ini, boleh diputar berulang kali supaya kalian paham dan hafal. Untuk menguji seberapa jauh kalian memahami pelajaran ini, silahkan buka kolom deskripsi. Jadi kalau ada panah ke bawah seperti ini, lihat gambarnya, ada panah ke bawah. Nah, itu adalah jalan masuk ke kolom deskripsi. Silahkan buka kolom deskripsi. Nanti di situ ada latihan soal, link latihan soal. Silahkan dikerjakan. Boleh buka kamus dan buka modul, atau boleh sambil mendengarkan penjelasan saya melalui video berikut ini. Begitu ya. Oke, itu saja pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.